teater itu jalan sunyi. Jadi mungkin orang akan yang seperti yang saya tadi bilang, bahkan di Labuan Bajo pun kenapa misalnya besang bisa sampai di sana. Jadi yang saingan kami itu tari modern, terus tari tradisional, dan yang tari tradisional ini bisa mencakup semua. Tapi teater tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat sore. Saat ini saya kedatangan tamu seorang aktor teater, Bapak Muhammad Zaini Ratuloli. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Abang. Selamat sore untuk kita semua. Ya. Kita di podcast Aku Nusantara, dan jangan lupa subscribe. Ini luar biasa pesannya ini. Ini pesan khusus untuk para komunitas bengkel seni milenial ini, BSM ya. Siap. Oke, Bang Zain. Bang Zain sebagai seorang guru yang mengajar di SMK Suradewa, Larantuka, juga sangat meminati, bahkan sangat berbakat menjadi seorang aktor teater ini. Nah, pengalaman pentas di seni panggung teater ini kan juga menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan lahirkan pikiran-pikiran dalam bentuk naskah kemudian diteaterkan, dan itu butuh waktu yang tidak mudah. Nah, bagaimana Bang Zain bisa membagikan pengalaman berteater dengan bakat yang sangat luar biasa dimiliki ini, kemudian sampai kepada sekolah pun, di dunia pendidikan pun, tempat yang Bapak Zain mengajar pun, saking kreatifnya mendirikan sebuah bengkel seni yang namanya Bengkel Seni Milenial, karena memang di sekolah SMK generasi milenial semua. Silakan Abang. Saya cerita dulu sedikit. Perkenalan saya dengan teater itu sebenarnya tidak seperti yang teman-teman lihat hari ini. Saya memulainya dari, saya tidak bilang dari bawah, tapi memang dari awal sekali. Jadi ketika awal saya berkenalan dengan teater, saya tidak langsung jadi pemain. Saya lebih banyak di belakang panggung, bagian bantu-bantu tim artistiknya. Tim artistik ya. Tim artistik. Saya belajar itu di Bekasi. Kalau di Bekasi. Teater itu saya belajar di Bekasi. Jadi dulu sekolah di Jakarta atau di Bekasi? Sekolah pindah-pindah. Sekolah pindah-pindah. Saya belajar di Bekasi, saya ketemu orang-orang hebat di sana, dan memang kalau berteater di sana kan kita langsung ketemu pusatnya lah, pusat berkesenian. Jadi guru saya, kalau guru teaternya itu Bang Dedi Siregar. Guru di kesenian itu Bang Ani Matahari. Jadi mereka ini kakak beradik. Saya belajar banyak dari mereka. Akhirnya 2017 saya pulang. Di sana yang saya cari pertama waktu sampai di Flores Timur ini, Pak Sylvester Petarahurit. Langsung saya belum sampai berapa jam, belum sampai 1 hari di Larantuka, yang saya cari itu beliau. Untuk ketemu, itu langsung mendaftar untuk jadi anggotanya. Sampai 3 bulan tuh hampir tidak ada kabar. Baru pas akhir 2017 itu saya ikut terlibat dalam pementasannya. Di sana proses awal saya masuk di Suradewa. Jadi belajarnya di Bekasi itu, mentasnya di Larantuka nih? Atau di sana sudah pentas juga? Di sana juga sudah pentas. Sudah pentas. Tapi di sana lebih banyaknya dari balik layar. Tim artistik ya. Tim artistik. Jadi memang saya juga, walaupun saya tidak terlalu pandai soal seni rupa, tapi memang saya punya kecintaan, karena teater sendiri dikenal sebagai mother of art. Itu paling penting, bahwa di belajar teater itu kita belajar semua. Ada seni rupanya, seni musiknya, seni tarinya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar teater, kita sudah belajar semua gitu. Maksudnya di lingkupan itu sudah ada semua. Jadi
awal 2018 itu saya mendirikan Bengkel Seni Milenial. Itu 2018 ya. Sudah hampir 6 tahun ini. 6 tahun, sekitar 6 tahunan gitu. Itu saya dirikan bersama anak-anak. Didirikannya juga berangkat dari kegelisahan kita bahwa di sekolah tidak punya wadah. Jadi dari sana saya berangkat waktu itu ya. Iya. Itu. Jadi saya merintis itu bersama anak-anak. Kami melahirkan BSM itu di pinggir pantai, di Pantai Susteran. Jadi saya merintis bersama anak-anak. Akhirnya sampai BSM ini punya prestasi yang bukan cuma sekedar level kabupaten tapi nasional. Level nasional. Sudah pentas di tingkat nasional dia? Kalau secara virtual sudah. Secara virtual ya? Secara virtual sudah. Yang terakhir itu anak-anak terlibat dalam pementasan virtual. Spotnya tidak terlalu banyak, tapi benar-benar hadir di Pekan Kebudayaan Nasional 2023 anak BSM. Bukan yang di jalur di jalur teaternya, tapi ada di ruang literasi. Ruang literasi. Nah, bicara teater ini kan bicara soal seni panggung juga. Ada transformasi di teater ini dari teater yang tradisional ke transisi atau yang modern ini. Nah, itu perbedaan paling signifikan tuh di bagian mana itu? Apakah di naskah bahasa atau konsepnya begitu? Saya belum terlalu memahami secara keilmuan itu, tapi saya izin coba menjawab. Biasanya kalau teater tradisional itu dia sebenarnya itu kalau di yang tradisional itu kan kayak lenong itu masuknya teater tradisional, ketoprak. Mereka kecenderungannya itu mereka tidak pakai naskah. Jadi pemainnya itu kayak kalau di ininya itu kayak Sri Mulat, kayak Mandra. Itu kan teater tradisional. Itu teater itu yang apa sih? Topeng Betawi yang kayak gitu yang teater lenong. Itu teater tradisional. Nah, paling yang signifikannya perbedaannya paling mereka itu biasanya tidak pakai naskah. Jadi mereka pakai karya yang mereka sudah sama-sama tahu, nanti main ini, pemain-pemainnya improvisasi. Berbeda dengan teater yang modernnya. Modern itu dia pakai naskah. Tapi kalau kita bicara modern hari ini, berarti dia terus berkembang. Ya, dia akan mengikuti zaman gitu. Ikutin zaman. Kalau yang hari ini mungkin agak sedikit baru, mungkin di Flores Timur, kami di BSM sendiri sedang mencoba beberapa pendekatan teaternya, teater multimedia. Teater multimedia. Iya, itu yang kita berbasis IT gitu atau? Iya, berbasis IT tapi dengan campuran semua. Jadi memang itu untuk juga menaikkan level seni pertunjukan yang ada di Flores Timur sebagai inspirasi untuk misalnya sekolah-sekolah lain untuk juga atau kelompok-kelompok lain untuk juga buat seperti kami gitu. Nah, kalau soal mendesain konsep naskah, itu kan juga kita bisa mengikuti isu-isu sosial. Sejauh ini konsep-konsep konten kreator yang ditulis atau dikaryakan, dibuat sendiri oleh Om Zain sudah berapa tema itu dan yang sudah dipentaskan? Kalau tema saya tidak terlalu ini, tapi paling ada beberapa. Kalau yang karya sendiri mungkin karena setiap tahun tuh dia paling 1 atau 2, jadi kurang lebih 10 atau 10 lebih lah. 10 lebih. Belum dari rentang waktu 5 tahun, 6 tahun belakang. Jadi awal-awal kami berdiri kami masih pakai karya-karya Wes Rendra, Nafi, sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Tapi kesini-sini kami coba angkat isu-isu yang lebih dekat, isu-isu yang sesuai dengan konteks kita di sini. Konteks di sini. Jadi biasanya itu kadang-kadang biasanya saya menulis naskah itu baik ngobrol gini, misalnya saya ketemu teman-teman dari KPU atau siapa. Isu politik juga bisa diteaterkan gitu. Isu politik tapi dia tidak vulgar gitu. Dia tidak vulgar yang maksudnya dia tidak terlalu yang jelas-jelas gitu, tapi dibuat kayak satir, komedi sifat komika gitu. Iya, komikal gitu, tapi ya itu tergantung juga dari cita rasa orang melihat.
yang tema tentang itu tuh kami pernah buat di tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 itu kami buat BLT, bantuan lama T gitu, plesetan di itu bantuan lama T. Bantuan lama T. Jadi di tahun itu yang main anak-anak ke BSM. Anak-anak BSM. Jadi di tahun-tahun itu kalau misalnya teman-teman ingat ada beberapa hal-hal yang viral itu, misalnya saya sering melihat kayak di Flores Timur nih orang akan berlomba-lomba untuk membantu ketika itu sudah menjadi viral. Kalau nggak salah itu waktu itu ada rumah di Adonara itu, ada ibu yang rumahnya itu kayak tidak layak lah. Akhirnya dibangunkan ini terus di Tanjung Bunga, punya perihal yang sama. Jadi sudah membuat konten teater berdasarkan kondisi-kondisi real yang ada di Flores Timur gitu ya. Terutama isu-isu sosial gitu. Iya. Terus pendekatannya juga isu-isu perubahan iklim. Iya, climate change gitu. Iya. Itu di tahun 2020 atau 2021 saya agak lupa. Itu kami juga mulai dengan misalnya jerit hewan laut. Kalau Seroja kemarin kalau yang Seroja itu saya buat pantomim, yang ini sempat dipentaskan beberapa kali. Itu tadinya direncananya dengan kelompok yang ada di BSM juga malam-malam. Waktu itu kan kebetulan ibu juga jadi korban di yang banjir di ini 2021. Itu saya sempat buat pantomim dan itu di berapa kali dipentaskan. Kalau yang paling baru kami coba angkat Berbagi Cahaya, yang paling baru. Jadi Berbagi Cahaya itu dia ceritanya mungkin saya lagi suka dengan kata-kata berbagi cahaya. Berbagi cahaya ini saya dapat kata-kata ini waktu kami istilahnya dalam tanda kutip dipaksa untuk buat karya waktu di Pekan Kebudayaan residensi. Jadi saya terpikir untuk buat itu. Pas kembali dari residensi di Bandung saya buat Berbagi Cahaya. Sekarang sudah di prosesnya itu sudah sampai yang ketiga. Kalau Berbagi Cahaya 1 itu lebih ke permainan anak, ditambah dengan isu sampah, yang isu lingkungan juga. Ya, isu lingkungan. Yang kedua lebih ke karena itu semacam by request. Jadi saya buat yang Berbagi Cahaya part 2-nya itu lebih ke isu kekeringannya, tapi diadaptasi kemarin Berbagi Cahaya 2 itu diadaptasi ke yang bencana Lotobi. Jadi Lotobi waktu itu kami... Saya tadi mau tanya soal bencana Lotobi. Ternyata sudah digarap juga ini. Sudah, tapi dalam versi yang sangat sederhana. Belum dipentaskan gitu? Sudah juga? Sudah. Waktu itu ada permintaan dari teman-teman. Berarti belum lama dong berarti? Belum lama ini. Kami pentasnya malah di jalan. Oh, di jalan? Di depan ini. Salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Larantuka. Kami diundang sama Lurah Sarotari. Alemat itu. Sama kelompok Kanasta. Oh ya, anak Kanasta itu. Jadi teatrikalnya di situ. Teatrikalnya di sana. Jadi kita berapa anak-anak yang dilibatkan untuk main di situ? Karena waktu itu terbatas, jadi hanya beberapa aja anak-anak. Termasuk saya juga ikut main. Jadi kalau BSM itu dia kadang jumlahnya memang tidak banyak gitu. Karena regenerasi terus atau ada kejenuhan mereka ini. Tapi sebagai pendirinya saya akan terus tetap jagain. Jadi kan ada yang sudah tamat sekolah dari situ, berarti regenerasi tiap generasi ada gitu. Nah, dari sejumlah karya yang sudah dihasilkan itu mungkin bisa dibikin semacam festival karya BSM begitu, sehingga karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman di BSM itu bisa dilombakan sehingga daya ungkitnya menjadi lebih menarik gitu ya. Menarik, nanti bisa kami pertimbangkan karena memang sebenarnya di periode yang BSM ini dari 2018 dan sekarang tuh sudah sampai di angkatan 8. Jadi sudah 8 angkatan. Sebenarnya di periode angkatan ke-7 ini kami sebenarnya ada ide untuk salah satu programnya itu, kebetulan BSM tuh juga lumayan menjadi media darling gitu. Jadi pemberitaannya agak banyak, jadi sayang kalau berita-beritanya itu lebih baik misalnya dibukukan. Tapi tadi abang sempat sarankan seperti itu, menarik. Ya, difestivalkan begitu, dari semua karya anak BSM itu kemudian dilombakan. Itu
orang lain mainkan gitu. Ada satu karya BSM judulnya Main Gila. Main Gila itu. Kelihatan sepele tapi menarik gitu. Main Gila kalau itu isunya lebih ke dunia remaja. Dunia remaja. Dan kebetulan karya itu juga masuk di antologinya Dewan Kesenian Jakarta. Satu pernah nonton sekali Pak Zain pentas di gedung OMK itu, saya lupa kegiatan momennya itu. Cuma cukup menarik itu setelah dari Labuan Bajo itu. Waktu abang ada kegiatan akhirnya yang Lembata itu ya ada acara amal bata, betul kalau tidak salah acara penggalangan dana untuk bencana di LAP itu. Kami bawain puisinya Mario Eflawi kalau nggak salah. Kami bawain puisinya Mario Eflawi sama saya sendiri baca puisinya Hairil. Itu saya lihat dari kostumnya, performnya, make upnya semua itu saya lihat artistik sekali begitu. Ada sejumlah orang bersama Om Zain untuk berteatrikal gitu. Nah itu anak-anak BSM. Anak BSM semua. Anak BSM angkatan kelima kalau nggak salah itu angkatan kelima. BSM angkatan kelima. Sekarang mereka sudah lulus. Nah, yang kemarin ikut lomba di Sinariang itu juara berapa itu? Kemarin ikut lomba itu angkatan ke-6 dan ke-7. Itu main monolog apa teater? Yang tahun 2023 kami hanya main teater. Main teater ya. Nah, itu yang pertama istilahnya secara pendekatan atau kita bisa sebutnya teater multimedia itu. Tapi sebenarnya sebelum itu kami juga sudah pernah buat yang virtualan itu. Jadi itu juga bisa disebut teater multimedia. Itu yang waktu pas di zaman tahun 2020 itu kami juara nasional itu. Tapi yang kemarin di 2023 lewat teater multimedia itu kami juara 1 di festival sepanjang musimnya Sinariang. Ya. Gitu. Mantap ini. Jadi sudah melahirkan banyak generasi teater di SMK Suradewa nih. Nah, ada rancangan untuk di 2024 ini untuk menggelar event BSM sebagai tuan rumah atau bagaimana? Kami ada konsep untuk pikiran. Mungkin saya bisa bilang mungkin terlihat besar namanya, tapi sebenarnya kami kelompok kecil. Ya. Kami kelompok kecil dengan segala keterbatasannya. Jadi modal kami sebenarnya cuma semangat dan keberanian sih, bukan misalnya finansial yang kuat atau seperti apa, dukungan yang kuat, tidak. Tapi di tahun 2024 ini sebenarnya BSM lewat saya sebagai pembinanya itu mencoba mengikut sertakan diri dalam inovasi pendidikan yang diadakan pemerintah kabupaten kerjasama dengan Sinkron sebagai pendampingan yang akan kami coba ajukan di inovasi daerah ini di bidang pendidikan. Teater multimedia ini. Teater multimedia saya pikir hal yang jarang ada di Flores Timur ini, tapi dia sebenarnya punya potensi secara intelektual, ekonomi kreatif. Itu sangat ilmunya. Misalnya kalau kita lihat pada banyak pertunjukan kita di sini, itu belum banyak memperhatikan bagaimana penataan cahaya lampu, lighting, bagaimana kostumnya, itu belum terlalu diperhatikan, bagaimana manajemen di belakang panggungnya, bagaimana produksi itu dihasilkan dan bisa menghasilkan. Itu belum terlalu ada pendekatan. Ya, jadi industri teater belum tumbuh di sini, tetapi geliatnya sudah ada. SDM-nya sudah ada. SDM-nya juga sudah ada. Nah, itu makanya BSM sebagai kelompok kecil ini coba misalnya menjadi inspirasi lah buat yang lain untuk bisa kayak gini. Kebetulan di tahun yang kemarin ini juga sekaligus sharing di podcast ini. Kami sebagai sebuah eskul, kami kan eskul ekstrakurikuler, tapi kami bisa tembus sampai di Labuan Bajo berdampingan dengan teman-teman pelaku UMKM. Kami terpilih sebagai 20 besar Akademi Flora Tama. Mantap. Jadi 20 besarnya dan dari 20 peserta itu hanya 3 yang dari seni pertunjukan, karena seni pertunjukan kan sebenarnya juga termasuk dalam ekonomi kreatif. Kemenfrap itu mencantumkan kesenian itu sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Nah, kami waktu itu istilahnya bersaingnya itu dengan teman-teman yang sudah pernah pentas beneran di Jakarta,
sudah pernah menyambut presiden. Jadi event besar lah mereka sering tampil begitu. Panggung-panggung besar skala nasional mereka. Jadi kami belum bisa ini, tapi kami cukup berbangga kami bisa masuk 20 sama-sama 20 besar. Itu di Labuan Bajo ya? Di Labuan Bajo, dan menarik, dan ini juga berarti potensi yang menarik untuk bukan cuma Flores Timur tapi Flores Daratan ini. Ya. Flores Daratan. Florata itu, Flores Lembata Lor gitu. Iya. Itu melihat potensi kesenian tuh bisa jadi ekonomi kreatif. Yang penting konsepnya industri dan orang-orang yang memang punya kecintaan. Dia tidak hanya memandang kesenian itu istilahnya sebelah mata, hanya sekedar gitu. Sudah mulai ada apresiasi untuk teman-teman seniman, biar mereka mendekati keseniannya secara serius. Karena misalnya di NTB, terus misalnya di Pulau Jawa. Ya kemarin di Bandung jadi industri. Di teman siapa di Bandung kemarin siapa? Itu sempat Sidokolan itu. Ya, komunitas Hong. Komunitas Hong itu. Nah, kalau misalnya kita bayangin ketemu dengan mereka tuh. Iya. Kita bisa bayangin saya kenal mereka juga. Komunitas Hong itu lewat permainan anak saja mereka bisa sampai ke luar negeri. Nah, itu. Karena mimpinya kalau kami di BSM kebetulan di tahun kemarin 2023 sudah bisa memberangkatkan 2 anaknya untuk bisa, yang satu ke komunitas Hong ikut residensi bareng saya. Di Dago itu rumahnya itu teman itu. Di Dago. Terus yang kedua kemarin ikut temu pelajar Nusantara. Temu pelajar Nusantara di Jakarta, dan mereka sampai anak-anak BSM ikut juga. Ada satu itu sudah sampai di gedung MPR RI. Di itu gedung mahal itu. Ya, gedung mahal. Kebanggaan juga. Kebanggaan Republik Indonesia. Itu memang mimpi-mimpi yang kita semua diketok di sana loh. Ya. Itu mimpi-mimpi yang kita boleh dengan segala keterbatasannya kita tidak dilarang untuk bermimpi. Kita bisa sampai di titik-titik itu. Mimpi itu kan bagian dari imajinasi orang bagaimana mengimplementasikan. Dan itu juga perlu diperjuangkan. Yes. Jadi mimpi itu kita perjuangkan pelan-pelan. Jadi dari dua anak itu yang berangkat, saya ingat misalnya kami di SMK Suradewa itu secara ada dorongan dari sekolah atau apa, itu rentang dari yang pertama Bintang berangkat ke Bandung itu rentang ada anak Suradewa yang bisa pergi keluar sejauh kayak Jakarta gitu. Itu rentang itu ada 5 tahun. Jadi anak terakhir yang pernah itu, waktu itu saya belum masuk di Suradewa, yang sekarang anaknya sudah jadi tentara. Nah, terakhir ini yang kemarin yang ke Bandung, terus sama yang ke Jakarta itu. Jadi rentang itu 5 tahun. Ini mulai mimpi. Jaraknya jauh gitu. Jaraknya jauh. Tapi sekarang kan dari yang ke Bandung sampai yang anak ke Jakarta itu nggak sampai 1 semester. Mereka sudah berangkat. Oke. Nah di BSM sendiri karena ekskul gitu, jumlah anak-anak yang terlibat di BSM sendiri dari total pelajar di SMK Suradewa itu trennya dari tiap tahun sejak 2018 apakah terus mengalami peningkatan atau tidak? Karena memang minatnya. Saya bilang minat di kesenian itu mungkin tinggi. Tapi belum tentu anak-anak suka dengan proses. Itu yang saya belum menemukan solusinya. Tapi saya ingin mengajarkan bahwa teater itu bukan hal yang instan. Betul. Dan teater itu kehidupan. Kita nggak bisa sesuatunya instan saja. Kalau instan saja, maka tidak akan ada perkembangan. Jadi di proses itu pasien sendiri belum menemukan solusi gitu. Saya belum menemukan solusi bagaimana anak-anak betah dengan proses. Tapi kami selalu menjawab itu dengan karya-karya yang orang-orang bisa nikmati. Karena teater ini sejarah histori itu sudah ada sejak abad 6 sebelum Masehi. Dan itu di kerajaan Yunani kuno itu pentas-pentas itu sudah ada dramanya, tapi itu yang nonton juga kalangan bangsawan kerajaan saja yang jadi dia memang levelnya memang kelas
berjuis ketika zaman. Jadi sejak lahir saja, sejak muncul pada zamannya itu saja. Jadi bagaimana kita mentransformasi, membuat teater yang sudah tumbuh sekian lama ini menjadi lebih booming lagi. Dan itu saya kira BSM punya pekerjaan sangat berat itu. Iya. Memang pendekatan-pendekatan untuk bagaimana anak-anak senang itu paling gini, ya, misalnya kayak anak-anak kita kan suka diajak jalan-jalan. Nah itu paling diajak mereka jalan-jalan untuk ini, atau misalnya pelan-pelan BSM juga merambah ke video, film kayak gitu. Mudah-mudahan itu menarik minat, tapi memang ternyata belum cukup maksimal. Saya sendiri belum menemukan solusi yang terbaik untuk bagaimana anak-anak bisa mencintai dunia teater. Tapi memang kami sering dibilangin sama guru-guru kami itu teater itu jalan sunyi. Jadi mungkin orang akan yang seperti yang saya tadi bilang, bahkan di Labuan Bajo pun kenapa misalnya BSM bisa sampai di sana. Ya di Labuan Bajo pun yang industrinya sudah sangat maju, dari 3 yang masih sepi juga itu tidak ada teater. Jadi yang saingan kami itu tari modern, terus tari tradisional, dan yang tari tradisional ini bisa mencakup semua. Tapi teater tidak ada. Jadi kenapa kami juga salah satunya bisa sampai di Labuan Bajo. Itu sebenarnya teater itu punya potensi yang besar secara potensi intelektual, ekonomi kreatif, tapi orang belum lihat itu. Yang orang di dunia seni itu rata-rata orang punya tingkat kecerdasan yang bagus. Karena apa? Contoh ngelawak aja, kalau dia nggak kreatif, orang kalau ngelawak nggak lucu, kalau orang nggak nonton begitu. Nah di teater juga begitu. Jadi memang butuh banyak inspirasi, butuh banyak pemikiran, sehingga orang bisa melahirkan konten teater itu juga yang bagus. Apalagi dengan punya bakat sudah ada, maka itu lebih mudah dipoles. Kalau kami di BSM sendiri, buat saya malah bakat itu nomor sekian. Bakat itu nomor sekian. Bakat itu nomor sekian. Yang penting bisa punya kemauan dulu untuk belajar. Setia itu bisa jadi. Ya banyak-banyak berlatih begitu ya. Banyak berlatih. Yang penting tabah aja, ikut kesenian harus tabah. Kalau nggak tabah, misalnya kayak kemarin kami 2022 Nara Teater kolaborasi dengan IGI. Tapi ya setelahnya juga banyak teman-teman IGI tidak lagi menggeluti di sana. Tapi memang itu kesenian tuh dia butuh prosesnya yang. Kalau di daerah kita itu sudah menjadi lokus pariwisata, saya kira dunia seni tidak akan dengan sendirinya tumbuh, ruang itu akan diisi. Ruang itu akan diisi. Karena industri pariwisata itu membutuhkan entertainer gitu. Nah, itu yang belum dilihat sekali, bahwa itu potensinya. Makanya kita harus didiknya, jangan sampai ketika industri itu sudah masuk ke daerah kita, kitanya belum siap. Kemudian ya Bang, di dukungan Direktorat Kebudayaan itu kan saya lihat setiap tahun menawarkan program-program inovasi itu. Nah sampai sejauh ini teman-teman di BSM sendiri ikut berpartisipasi tidak untuk mengambil peran itu? Kalau yang kan ada tawaran buatkan proposal, sudah misalnya Sanggar atau seni budaya ini sudah punya pengalaman sekian lama, punya portofolio, sudah pernah tampil dengan karya sendiri atau karya orang lain. Itu kan ada beberapa kriteria yang disyaratkan oleh teman-teman di Direktorat Kebudayaan. Dan itu sangat terbuka bagi anak-anak di BSM untuk berpartisipasi itu. Iya. Kalau BSM sendiri lewat yang kayak gitu, kita memang masih lemah di administrasi dan yang ini juga kan BSM tidak berbadan hukum. Poin penting dari kan komunitas kan. Kalau yayasan sekolah bisa, dia lebih ke dorongannya itu kan lebih, kalau misalnya kita coba masuk lebih ke perseorangan. Tapi sebenarnya beberapa hal itu sudah beberapa kali juga saya coba dari itu. Tapi memang mungkin resumenya, kalau saya bilang resumenya mungkin saya kurang panjang gitu. Atau ininya, atau belum terlalu dilihat. Dirjen Kebudayaan nyampe kita ngopi di Makassoi itu gitu. Sinarian, tapi memang itu tidak menjadi jaminan, karena kan
kita bersaingnya kan bukan cuma di Flores Timur, maksudnya kita bersaing secara nasional. Jadi terakhir kemarin pun saya mengajukan di Dana Indonesiana untuk beasiswa non gelar tapi belum lolos. Saya tidak tahu, mungkin berkasnya, mungkin resumenya kurang panjang, atau mungkin belum maksudnya belum bisa dilirik. Tapi kalau misalnya yang misalnya kayak terakhir ikut Pekan Kebudayaan kan, itu saya juga ikut di jalur yang berbeda, kemudian ikut di Nara, ikut di ini. Jadi ada beberapa agenda yang dari kementerian yang modelnya kayak gitu, yang ikut kayak workshopnya itu kita bisa tembus. Tapi kalau untuk ininya belum tembus karena punya tingkat kesulitan juga. Dan kami memang kalau di hal itu bagiannya jadi PR besar kami. Bagaimana mengurus hal-hal administrasi gitu. Ya, berbadan hukum yang syaratnya sih, itu syarat administrasi sih gitu. Oke, selain itu di tingkat kabupaten kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sering menggelar festival, bahkan festival Balenagi itu juga menjadi ajang rutinan gitu. Nah, teman-teman di BSM sering tampil atau diberi kesempatan untuk mengisi ruang itu atau? Kalau hari ini belum kalau untuk festival Balenagi, tapi dijanjikan. Oh, dijanjikan. Mudah-mudahan ada ya. Kami bisa di sana. Walaupun ini baru secara lisan. Dan itu seperti tadi saya cerita, kalau saya misalnya sudah diganggu untuk itu, saya biasanya menulis. Jadi saya coba menyiapkan. Sementara ini kami sedang berproses. Paling saya bisa bocorin di sini, judulnya Berbagi Cahaya Part 3. Jadi udah yang ke-1, kedua. Yang kedua lewat hobi gitu. Yang ketiga nih apa nih? Yang pengungsi aja nih. Tidak, lebih ke jika politik kotor, cinta yang membersihkan. Itu. Jadi tiap-tiap politik kotor, cinta yang membersihkan gitu ya. Jadi tiap-tiap itunya dia sebenarnya semacam trilogi yang tidak nyambung gitu. Tapi saya coba buat aja sebagai bagian dari karya yang ini karyanya Jenny Bolu, jadi ini ada Berbagi Cahaya 1, Berbagi Cahaya 2. Kayak gitu untuk nandain aja gitu. Luar biasa Bang Jenny. Terakhir closing statementnya buat teman-teman pencipta teater di Flores Timur, khususnya generasi di BSM untuk terus berkarya, silakan Bang. Pesan terakhir dari saya untuk teman-teman semua yang pencipta teater, khususnya anak-anak BSM, tetap bersetia dengan proses, akan ada indah di depan. Mungkin itu. Oke, thank you banget Dan sudah berbagi cerita, pengalaman dan karya-karya BSM yang sudah hadir mengisi ruang seni panggung teater. Thank you, sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih kesempatan.